Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami. Kita akan melanjutkan program kita, yaitu program kisah-kisah orang soleh, yang mana pada saat ini kita akan menceritakan seorang budak yang menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja. Hukiya anna rajulan ishtara ghulaman faqala lahu ya maulai uridu minka thalathata syurut. Ahaduha alla tamna'ani anis salah idza dakhala waqtuha, wathani an tastakhdimani bin nahar wa la tushghilni bil lail, wathalith an taj'al li baitan la yadkhuluhu ahadun ghairi. Suatu ketika ada orang kaya raya yang ingin membeli seorang budak. Lalu ketika dia membeli seorang budak, budak itu meminta 3 persyaratan kepada tuannya tersebut. Syarat yang pertama adalah an la tamna'ani anis shalah idza dakhala waqtuha. Wahai tuanku, syarat pertama, tolong jangan halangi aku, jangan cegah aku untuk melaksanakan salat jika sudah masuk waktu salat. Jadi ketika aku bekerja lalu azan berkumandang, saya ingin melaksanakan ibadah salat. Syarat yang kedua, antas takdimani bin nahar wala tushghilni bil lail. Tolong pekerjakan aku di siang hari saja dan jangan sibukkan aku dengan pekerjaan pada malam hari. Lalu syarat yang ketiga, kata dia, tolong berikan kepadaku rumah khusus untukku yang tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu kecuali aku, kata si budak tersebut. Faqala lahu lakadzalika fanzur ila hadzal buyut fatafa biha hatta ra'a baitan kharban fakhtarahu. Kemudian si tuannya menyanggupi 3 persyaratan itu, lalu si tuan tadi berjalan dengan si budaknya untuk memberikan kepada dia satu rumah khusus untuknya. Kemudian setelah dia mencari-cari rumah, si budak memilih satu rumah yang rusak, kharban, yang rusak, yang bocor, yang sederhana. Faqala lahu maulahu limakhtartal kharab. Lalu kata tuannya, kenapa engkau pilih rumah yang rusak, rumah yang bocor, rumah yang jelek? Faqala ya maulai amma alimta annal kharab yakunu ma Allah imaran wa bustanan fasal ghulam ya'wi ilaihi bil lail. Kata budaknya, wahai tuanku, rumah yang jelek ini bisa jadi menjadi taman daripada taman-taman surga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut pandangan kita, rumah ini rumah yang rusak, tapi bisa jadi rumah ini adalah rumah yang dianggap oleh Allah sebagai taman daripada taman-tamannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah memilih tempat itu, si budak tadi tinggal dan nginep di malam itu pada setiap malam. Fa fi ba'dil layali ittakhadha maulahu majma'an lisyarab wal lahwi. Falamma intasafa al-lail wa tafarraqa ashabuhu qama yatufu fid dar. Kemudian pada suatu malam, si tuan mengadakan acara untuk minum-minum, untuk berkumpul, mengundang teman-temannya, wallahwi, dan untuk melakukan sesuatu yang melalaikan. Kemudian setelah di pertengahan malam acara telah selesai, si tuan berjalan-jalan, fawaqa'a basarahu ala hujratil ghulam fa idza fiha qindil min nur mu'allaq minas sama wal ghulam fis sujud yunaji rabbah. Ketika saat tengah malam si tuan sedang berjalan-jalan, si tuan melihat ada kindil, lentera, lampu yang terbuat dari cahaya, mu'allaq minas sama, yang tergantung dari langit, wal ghulam fis sujud, dan pada saat itu lampu itu ada di rumah si budak tersebut, dan pada saat itu ternyata si budak tadi sedang dalam keadaan sujud, yunaji rabbah, bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yaqul, dan si budak berkata di dalam sujudnya, ilahi aujabta alayya khidmata maulai naharan wa laulahu mashtaghaltu illa bi khidmatik laili wa nahari fa'zirni rabbi. Ya Allah, kata si budak dalam sujudnya, engkau telah mewajibkan kepadaku untuk berkhidmah, melayani tuanku pada siang hari, dan walaulahu, dan jika seandainya bukan karena tugasku kepada tuanku tersebut, maka aku sungguh akan menyibukkan dirimu untuk selalu berkhidmah kepadamu, untuk selalu beribadah kepadamu, kata si budak tadi di dalam sujudnya. Maka maafkanlah aku, kata si budak tersebut memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Falam yazal maulahu yanzur ilaihi hatta tala'a al-fajr fartafa al-qindil wal ta'amal sagaf faja'a ar-rajul wa akhbara imra'atahu bidzalik. Kemudian si tuan ternyata masih tetap melihat kejadian tersebut sampai terbit fajar, sehingga kindil atau lentera tadi naik lagi ke atas dan tertutup lagi sagaf atau atap daripada rumah si budak tersebut. Kemudian si tuan tadi menceritakan kepada istrinya, falamma kanat al-lailah al-qabila aqama ar-rajul wa imra'atahu 'ala al-hujrah wal kindil mu'allaq wal ghulam fi sujud wal munaja ila tulu'il fajar. Kemudian di malam berikutnya si tuan dan istrinya melihat lagi kejadian tersebut dan terjadi sama seperti kejadian yang terjadi pada malam sebelumnya. Thumma da'awal ghulam wa qala lahu. Kemudian si tuan dan istrinya memanggil si budak tadi dan berkata kepadanya, anta hurrun biwajhillah, mulai detik ini, mulai saat ini engkau saya bebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatafarragh li khidmati man kunta ta'tadzir ilaih, sehingga engkau bisa fokus, sehingga engkau bisa menyibukkan dirimu 24 jam untuk berkhidmah, mengabdi, beribadah kepada Tuhanmu, kepada zat yang kau memohon maaf kepadanya pada malam-malam kemarin, kata si tuan dan istrinya. Wa akhbarahu bima ra'aya min karamatihi 'ala Allah taala. Kemudian si tuan dan istri menceritakan bahwasanya dia melihat karamah dan kejadian yang terjadi padanya pada setiap malam. Falamma sami'a dzalik rafa'a yadayhi wa qala. Kemudian budak tadi ketika mendengar cerita itu dari tuannya, dia mengangkat tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi kuntu as'alu an la takshif satri wa an la tazhar hali, ya Allah, bukankah aku telah meminta kepadamu untuk menutup siapa aku sebenarnya, untuk menutup keadaanku, biarlah aku tampak di mata manusia sebagai budak, yang penting aku tampak di matamu bukan sebagai seorang budak. Jadi aku memohon kepadamu ya Allah untuk menutup keadaanku. Siapa aku sebenarnya tutupi ya Allah. Aku telah memohon kepadamu. Lalu mengapa engkau buka penutup ini ya Allah? Mengapa engkau buka sehingga ada orang yang melihat keadaanku yang sebenarnya? Fa idza kashaftahu faqbidni ilaiki, ya Allah, kalau begitu ya Allah, kalau engkau sudah membuka dan orang tahu siapa aku yang sebenarnya, maka cabutlah saat ini juga nyawaku ya Allah, kata si budak. Fakharra maitan rahimahullah ta'ala, maka seketika itu pula Allah mencabut nyawa si hamba, si budak tadi yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh kisah yang sangat mengagumkan. Ada beberapa poin yang harus kita ambil faedahnya. Yang pertama adalah tidak semua orang yang kita lihat memiliki kekurangan atau memiliki pekerjaan yang biasa-biasa saja adalah orang yang biasa di mata Allah. Bisa jadi orang yang kita rendahkan itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang kita anggap dia adalah orang yang biasa-biasa saja, dia adalah orang yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia adalah orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia adalah orang yang selalu bangun di setiap malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala saat semua orang lalai, tertidur dan nyenyak di dalam mimpinya. Poin yang kedua, seseorang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia tidak suka kepada kemasyhuran. Dia tidak suka dikenal oleh orang. Cukuplah Allah yang tahu keadaan dirinya. Kata ulama, kam min masyhur bi barakati mastur. Berapa banyak orang yang masyhur, orang yang terkenal karena berkat doa orang yang tertutupi. Orang yang mastur, orang yang tak dikenal oleh manusia-manusia. Jadi lebih banyak ulama yang mastur, lebih banyak wali yang tidak diketahui daripada yang diketahui. Oleh karenanya, jaga hati kita untuk selalu husnuzan kepada siapapun yang kita jumpai, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, karena bisa jadi orang yang kita anggap rendah di mata, karena bisa jadi orang yang dianggap rendah oleh manusia, dia adalah orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang tidak terkenal di bumi, dia terkenal namanya di langit dan dikenal oleh semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu menjaga hati kita supaya tidak husnuzan, suudzan kepada orang-orang selain kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.